Bab 196 Dunia Bunga. Zhao Hai dan yang lainnya semua duduk di ruang tamu, tapi suasana di ruang tamu sangat berbeda sekarang. Hijau dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Meg bahkan tersenyum dan berkata, "Kakek, nenek, kamu tidak tahu betapa gugupnya aku. Kami menghadapi prajurit peringkat 9, tapi Tuan Muda tidak gugup sama sekali." Di hadapan prajurit peringkat 9, dia masih bisa berbicara dengan percaya diri dan tenang. Benar-benar mengesankan. Zhao Hai tersenyum. Siapa bilang aku tidak gugup? Itu ahli peringkat 9 yang sedang kita bicarakan. Saya tidak bosan hidup. Hanya saja saya menyadari bahwa Zhao Wen sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadap kami. Ditambah lagi, kita sudah keluar, jadi apa artinya merasa gugup? Tentu saja, aku akan mengatakan semua yang ingin aku katakan. Grim dan yang lainnya tertawa. Di layar, Zhao Wen jelas terbang kota bunga bersama staf roh jahat menuju. Kecepatan Zhao Wen sangat cepat, dan dia tahu di mana kota bunga berada, jadi dia tentu tidak akan membuat kesalahan. Suasana hati Grim dan yang lainnya yang baik secara alami datang dari Zhao Wen. Dengan bergabungnya Zhao Wen dengan mereka menjadi lebih percaya diri. Saat ini, mereka bahkan tidak takut pada kerajaan Arkas, apalagi para penyihir. Di benua ini, hanya klan besar dengan pembangkit listrik peringkat ke-9 yang dianggap sebagai klan yang benar-benar besar. Jika klan Buddha memiliki pembangkit tenaga listrik peringkat ke-9 di masa lalu, mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Selain itu, ini bukanlah satu-satunya manfaat. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 adalah pencegah yang kuat terhadap binatang ajaib biasa. Jika binatang ajaib itu ingin lari ke gurun hitam dan menimbulkan masalah, mereka bisa meminta Zhao Wen menanganinya dan menakuti mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengusir binatang ajaib itu, setidaknya mereka bisa mencegah mereka menyakiti orang-orang di kastil dan tanaman di ladang. Namun, Zhao Hai dan yang lainnya juga tahu bahwa Zhao Wen tidak bisa dianggap enteng. Zhao Wen adalah binatang ajaib dari rawa bangkai. Jika pakar peringkat 9 lainnya di benua itu mengetahuinya, hal itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Bagaimanapun, ada kesepakatan antara aliansi perlindungan bunga dan ketakutan peringkat 9 di benua itu. Namun juga, mereka sudah memiliki ahli peringkat 9 sekarang, jadi mereka memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Mereka pun semakin percaya diri menghadapi keluarga Makidel. Seperti yang diharapkan, Zhao Wen akan mencapai kota bunga dalam waktu singkat. Mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Meskipun ada beberapa binatang ajaib di sekitar, mereka segera berbaring di tanah saat mereka melihat Zhao Wen tidak berani bergerak, apalagi datang untuk menghentikannya. Binatang buas memiliki naluri untuk menjadi yang kuat, dan ahli peringkat 9 tidak diragukan lagi adalah eksistensi seperti dewa bagi binatang ajaib itu. Mereka tidak berani menyinggung martabat Tuhan. Zhao Hai juga menemukan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan Zhao Wen melalui staf. Seolah-olah dia sedang memberi perintah kepada Zhao Wen. Staf itu seperti remote control. Kali ini, Zhao Wen berhenti dan berkata kepada Zhao Hai, "Kuat, Tuan Muda. Kota kembang tidak jauh di depan. Seharusnya tidak ada binatang ajaib di dekatnya. Jika saya melangkah lebih jauh, saya mungkin akan membuat bunga 7 warna itu khawatir dan menarik perhatian orang lain." Zhao Hai tahu bahwa Zhao Wen mengacu pada pakar peringkat 9 lainnya. Dia secara alami tidak ingin menarik perhatian ahli peringkat 9 lainnya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, berikan tongkat itu kepada elang." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan binatang meraj, Flying Eagle, dan Zhao Wen kembali keluar angkasa. Setelah elang pergi, Zhao Hai menyadari bahwa itu berbeda. Dia mau tidak mau memperbesar gambar elang di layar untuk melihat lebih dekat. Grim dan yang lainnya melihat lebih dekat ke arah elang. Sangat berbeda dengan elang aslinya. Elang yang asli memiliki bulu berwarna coklat tua, tetapi sekarang berwarna merah darah. Paruhnya yang melengkung lebih tajam, dan cakarnya tampak lebih tajam. Zhao Hai juga memperhatikan bahwa ujung cakar elang menjadi berlubang, seperti mulut nyamuk darah pemakan roh. Zhao Hai tidak menyangka elang akan berevolusi begitu cepat. Dia berlari ke peternakan untuk melihatnya. Untungnya, tidak ada yang berubah. Kelinci bermata biru tetaplah kelinci bermata biru. Warnanya tidak menjadi merah, tetapi tampak semakin besar. Zhao Hai mengangguk dan kembali ke ruang tamu untuk duduk.
Clint memandang Zhao Hai dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Tuan muda, apa yang sedang kamu lakukan?" Zhao Hai tersenyum. "Tidak apa. Saya hanya pergi ke peternakan untuk melihatnya. Tidak seburuk itu." "Zhao Wen, biasanya kamu makan apa?" Zhao Wen berkata, "Tidak apa-apa. Hanya beberapa binatang ajaib." "Binatang ajaib apapun baik-baik saja. Bagi kami, apa yang kami makan tidak lagi penting." "Lalu berapa banyak yang kamu makan setiap hari?" Zhao Hai mengangguk. Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Terkadang, saya bisa makan banyak dalam sehari. Terkadang, saya tidak perlu makan selama berhari-hari. Pokoknya, itu tergantung moodku. Jika suasana hati saya sedang baik, saya akan makan sedikit. Jika suasana hati saya sedang buruk, saya tidak akan makan. Itu bagus. Jika kamu keluar mencari makanan di masa depan, tangkap saja beberapa binatang iblis dan bawa mereka kembali," kata Zhao Hai sambil tersenyum. "Oke," jawab Zhao Wen, tetapi dia melihat ke layar dengan rasa ingin tahu. Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penampilan Zhao Wen saat ini seperti anak-anak di bumi yang sedang fokus menonton televisi. Meskipun Zhao Wen kuat dan cerdas, dia harus belajar banyak tentang interaksi sosial. Dia penasaran dengan segalanya, jadi dia memberikan perasaan seperti seorang anak kecil. Saat ini, elang telah terbang ke kota bunga bersama tongkat roh jahat. Zhao Hai dan yang lainnya tidak banyak bicara. Mereka sangat ingin tahu apa yang akan terjadi pada elang ketika sampai di kota kembang. Zhao Hai memiliki lebih dari 1.000 binatang ajaib ini. Bahkan jika dia kehilangan sedikit, itu tidak masalah, jadi dia tidak khawatir. Dengan sangat cepat, tembok kota muncul di layar. Tembok kota sangat besar, setidaknya setinggi 200 kaki, tetapi tertutup rapat oleh lapisan tanaman merambat hijau. Hanya akarnya yang besar yang bisa melihat garis besar tembok kota. Di tanaman merambat, ada bunga 7 warna. Semuanya besar, dengan masing-masing bunga berdiameter setidaknya 1 meter. Yang lebih besar setidaknya berukuran 2 hingga 3 meter. Zhao Hai belum pernah melihat bunga sebesar ini. Yang paling mengejutkan Zhao Hai adalah setiap bunga memiliki 7 kelopak, yang masing-masing memiliki warna berbeda. Ketujuh kelopak itu seperti 7 warna pelangi, indah hingga mempesona. Grimm dan yang lainnya juga menatap pemandangan di layar. Begitu indahnya hingga mereka hampir lupa bernapas. Zhao Hai dan yang lainnya baru menyadari sekarang bahwa ketika Bob berbicara tentang kota bunga, kota itu bahkan tidak dapat memuat 1/10.000 keindahan tempat ini. Setelah beberapa lama, Meg menghela nafas dan berkata, terlalu indah di sini. Ya Tuhan, jika suatu saat kastil gunung besi kita juga bisa seindah di sini, alangkah indahnya. Tuan muda, bagaimana kalau memotong dahan bunga dan menanamnya? Zhao Hai tidak bisa menahan senyum ketika mendengar apa yang dikatakan Meg. Kamu masih berani memotong dahan bunga, apa kamu tidak takut bunga itu akan memakanmu? Apakah Anda lupa bahwa Bob pun dikalahkan oleh bunga-bunga ini? Bahkan Wen kecil pun tidak bisa mengalahkan bunga-bunga ini. Bagaimanapun, Zhao Wen adalah binatang ajaib, jadi dia tidak tahu apakah bunga itu indah atau tidak. Dia hanya tahu bahwa bunga itu sangat kuat, jadi ketika dia mendengar kata-kata Zhao Hai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke kepalanya dan mengangguk pada Meg, kuat, itu benar. Bunga itu sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika semua ahli tingkat 9 di dunia kita menyerangnya, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Zhao Hai dan yang lainnya tidak menyangka Zhao Wen akan memberikan penilaian setinggi itu pada bunga 7 warna. Zhao Hai juga memperhatikan bahwa tidak ada seekor binatang pun yang terbang melintasi kota. Ada banyak binatang ajaib di rawa mayat. Zhao Hai dan yang lainnya telah menemui beberapa orang di sepanjang jalan. Namun, binatang ajaib terbang tidak akan terlibat dalam pertempuran skala besar. Bahkan jika mereka sedang berburu, mereka jarang berurusan dengan elang. Elang sekarang sekuat binatang ajaib level 6, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Dan seberapa besar kota kembang itu? Itu adalah kota yang dapat menampung 500.000 orang. Bagaimana mungkin sebuah kota yang dapat menampung 500.000 orang menjadi kecil jika tidak ada gedung bertingkat? Meskipun mereka tidak bisa melihat apapun terlalu jauh dari layar, itu sudah lama sekali, tapi mereka bahkan belum melihat binatang ajaib terbang. Ini sungguh aneh. Zhao Hai memikirkan kembali situasi di layar dan menjadi lebih terkejut lagi.
Sejak Elang memasuki kota bunga, titik-titik hijau di layar yang melambangkan binatang iblis telah menghilang. Dengan kata lain, tidak ada binatang iblis di dekat kota kembang. Mereka terlalu terpesona oleh keindahan kota bunga sehingga tidak menyadarinya. Sekarang Zhao Hai ingat, dia tidak bisa tidak lebih memperhatikan situasi di kota. Seperti yang dikatakan Bob, tanaman merambat di kota bunga telah menutupi seluruh kota. Tanaman merambat bermekaran, dan sepertinya seluruh kota ditutupi oleh bunga 7 warna. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai kota bunga. Zhao Hai melihat lebih dekat pada tanaman merambat bunga. Seperti yang dikatakan Bob, ada akar kecil pada tanaman merambat. Akar-akar kecil ini semuanya tertancap di bebatuan tembok kota. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Elang mengitari kota bunga. Zhao Hai dan yang lainnya memperhatikan segala sesuatu di kota dari dekat. Seperti yang dikatakan Bob, kota bunga tidak seluruhnya terbuat dari tanaman merambat. Di dalam kota terdapat beberapa tanaman merambat yang sangat lebat dan berdiri tegak seperti pohon. Ada banyak cabang di atasnya, dan bunga-bunga bermekaran di cabang-cabang itu. Itu adalah dunia bunga. NBSP, secara bertahap, Zhao Hai memperhatikan bahwa tanaman merambat bunga semakin tebal semakin dekat mereka ke pusat kota. Jika diamati dengan cermat, mereka akan melihat bahwa tanaman merambat bunga tampaknya tidak memiliki akar utama. Mereka hanya memiliki sedikit akar. Bunga sulur yang lebih kecil adalah cabang dari sulur bunga yang lebih tebal, dan sulur bunga yang lebih tebal adalah cabang dari sulur bunga yang lebih tebal. Pada akhirnya, mereka justru berkumpul menjadi tanaman merambat raksasa yang tebalnya sekitar 10 meter, memanjang menuju pusat kota. Green dan yang lainnya juga melihat situasinya. Bahkan Zhao Wen melihatnya dengan sangat serius. Dia belum pernah mengamati bunga 7 warna sedekat ini sebelumnya. Zhao Hai memerintahkan elang untuk terbang ke pusat kota, tetapi matanya mengikuti tanaman merambat. Dia ingin melihat di mana letak cabang utama bunga 7 warna itu. Bab 197, Anggur. Elang perlahan berputar di atas kota, tapi mata Zhao Hai mengikuti tanaman merambat. Dia mencoba menemukan cabang utama bunga 7 warna itu dengan menggunakan metode ini. Green dan yang lainnya memahami niat Zhao Hai dan menatap layar dengan saksama. Zhao Wen, yang saat ini sedang berbaring di atas kepala Zhao Hai, juga menatap layar dengan saksama. Mungkin karena dimensinya, tapi Zhao Wen lebih dekat dengan Zhao Hai. Ketika dia berada di Zhao Hai, dia akan berbaring di atas kepala Zhao Hai ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar memperlakukan Zhao Hai sebagai rumahnya. Zhao Hai tidak peduli itu. Zhao Wen tidak berat, dan kepribadiannya lebih seperti anak kecil. Zhao Hai menyukai seperti ini, jadi dia tentu saja tidak akan mengusirnya. Sumber konten ini Nov, L, B, I, N. Beberapa dari mereka menatap layar dengan saksama. Tiba-tiba, sebuah titik hitam besar muncul di layar. Titik hitam hampir memenuhi seluruh layar. Zhao Hai tanpa sadar berteriak, "Saya tunjukkan." Green dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Zhao Hai segera memerintahkan elang untuk melingkari titik hitam tersebut. Dia menarik layar ke titik hitam dan melihatnya dengan cermat. Itu bukanlah titik hitam, tapi lubang hitam. Lubang itu berdiameter sekitar 100 meter. Sekarang, sekuntum bunga 7 warna tumbuh di dalam lubang. Itu adalah yang paling tebal yang pernah dilihat Zhao Hai dan yang lainnya. Batangnya hampir setebal lubang, tapi anehnya tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya sekitar 20 meter. Dibandingkan bunga lainnya, bunga ini tergolong pendek. Jika seseorang tidak melihatnya dengan cermat di layar, tidak akan mudah untuk melihatnya. Zhao Hai memerintahkan elang untuk terbang turun dan mendekati lubang. Dia ingin melihat apakah bunga 7 warna itu akan menyerang mereka. Tidak ada reaksi. Bunga 7 warna itu seperti tanaman biasa lainnya. Ia tidak bereaksi sama sekali. Bunganya mekar, namun dahannya tetap tidak bergerak. Zhao Hai dan yang lainnya tidak menyangka bunga 7 warna akan bereaksi seperti ini. Zhao Hai tidak menyerah dan memerintahkan elang untuk terbang turun lagi. Namun, dia tidak memerintahkan elang untuk menyerang bunga 7 warna itu. Ia takut elang akan diserang oleh bunga 7 warna jika menyerang bunga 7 warna tersebut. Jika mereka keluar, mereka mungkin akan diserang oleh bunga 7 warna. Mereka sekarang berada di wilayah bunga 7 warna. Jika mereka memprovokasi 7 warna, itu akan berdampak buruk bagi mereka. Ketika Zhao Hai melihat bunga 7 warna itu tidak bereaksi apapun, dia menghela nafas panjang dan berkata,
kakek hijau, aku akan keluar dan melihatnya. Green memandang Zhao Hai dan mengangguk, "Kuat, ada baiknya Tuan Muda keluar dan melihatnya." Bunga itu sepertinya tidak bereaksi apapun terhadap orang dengan kekuatan rendah. "Tuan Muda, Anda tidak memiliki sihir atau energi pertempuran, jadi bunga itu tidak boleh menyerang Anda." Zhao Hai mengangguk dan melihat beberapa dari mereka, meskipun kekuatan serangan bunga itu sangat kuat, itu tidak terlalu kuat. Sebaiknya kita tidak mengkhawatirkannya. Anda bisa menunggu saya di luar angkasa. Awen, cepat turun. Begitu kamu keluar, bunga itu mungkin akan menyerang. Zhao Wen, yang berbaring di atas kepala Zhao Hai, merespons dan turun. Zhao Hai memandang mereka dan tersenyum, "Kuat, kakek Green juga mengatakan bahwa karena ruangannya yang luas, semua bunga dan rumput suka berada di dekatku. Saya akan melihat apakah bunga-bunga ini suka dekat dengan saya." Green dan yang lainnya juga tertawa kecil. Sejujurnya, Green dan yang lainnya tidak terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan Zhao Hai, kekuatan serangan bunga itu kuat, tapi tidak terlalu kuat. Sepertinya mereka tidak akan menyerang kecuali mereka diserang. Dengan cara ini, Zhao Hai akan aman. Zhao Hai melihat tidak ada yang berbicara. Jadi dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Dia memanggil Eagle dan stafnya kembali, lalu keluar dari sela. Zhao Hai muncul tidak jauh dari lubang. Dia mendarat di salah satu tanaman merambat bunga 7 warna. Pohon anggur itu tebalnya lebih dari 20 meter, jadi tidak masalah jika seseorang berdiri di atasnya. Ketika Zhao Hai muncul di pokok anggur, dia sangat berhati-hati. Dia siap untuk kembali ke ruang asal kapan saja. Namun, seperti yang mereka duga, bunga itu tidak menyerang mereka. Seolah-olah dia tidak mengetahui keberadaan Zhao Hai. Zhao Hai berjalan beberapa langkah di pohon anggur dan melompat beberapa kali, tetapi pohon anggur itu masih tidak merespon. Zhao Hai merasa seperti seekor burung yang berdiri di atas pohon. Tidak peduli bagaimana dia melompat, pohon itu tetaplah pohon besar. Namun, dibandingkan dengan bunga 7 warna, Zhao Hai mungkin bukan seekor burung. Paling-paling, dia adalah seekor nyamuk, dan seekor nyamuk tidak dapat membahayakan pohon itu. Melihat bunga 7 warna itu tidak merespon, Zhao Hai perlahan berjalan ke sisi lubang. Selain lubang, juga terdapat tanaman merambat kecil di mana-mana. Tanahnya hampir tidak terlihat, namun lubangnya masih terlihat. Zhao Hai melihat lebih dekat dan menyadari bahwa lubang itu sangat dalam. Di dalam gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun. Dia tidak bisa melihat akar dari bunga 7 warna itu. Zhao Hai melihat tanaman merambat bunga 7 warna dan menghitungnya dengan cermat. Ada 18 cabang besar yang tumbuh dari batang utama bunga 7 warna itu. Cabang pertama tebalnya sekitar 20 meter, dan ada banyak cabang kecil di atasnya. Cabang-cabang yang lebih kecil tumbuh semakin panjang, mengubah tempat itu menjadi kota bunga. Zhao Hai melihat lebih dekat bunga 7 warna itu. Memang sangat menarik. Selain cabang kecil, ada juga akarnya. Cabang-cabang kecil juga memiliki daun. Daunnya sangat menarik. Seseorang berbentuk seperti pisau terbang, dan bunga 7 warna itu begitu besar sehingga orang bisa duduk di atasnya. Di bagian tengah bunga terdapat asap sehingga tidak terlihat apa yang tumbuh di tengah bunga. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa hampir semua bunga 7 warna tampak seperti ini. Tidak ada yang perlu dilihat. Zhao Hai berdiri di pohon anggur dan berpikir sejenak. Dia tidak bisa memaksakan bunga 7 warna itu, tapi sepertinya bunga itu jujur. Jika dia tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan memprovokasi dia. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Zhao Hai. Setelah berpikir beberapa lama, dia melambaikan tongkatnya dan menembakkan aliran air spasial yang mendarat di dalam lubang. Zhao Hai ingin melihat bagaimana reaksi bunga 7 warna terhadap air luar angkasa. Ruang angkasa dapat memperkuat semua tanaman, begitu pula air ruang angkasa. Air luar angkasa adalah suplemen terbaik untuk tanaman biasa. Zhao Hai berusaha menyenangkan bunga 7 warna itu. Air spasial jatuh langsung ke dalam lubang, tetapi bunga 7 warna itu tidak bereaksi. Zhao Sheng merasa sedikit kecewa. Pada saat itu, bunga 7 warna tiba-tiba bereaksi, dan reaksinya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Zhao Hai. Seluruh kota bunga tampak gempar. Semua tanaman merambat berdiri dan menari di udara. Zhao Hai tidak takut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bunga 7 warna itu tidak akan menyakitinya. Meskipun bunga 7 warna itu mengeluarkan banyak suara,
sepertinya bunga itu tidak akan menyerangnya. Sebaliknya, sepertinya dia bahagia. Apa yang terjadi selanjutnya semakin mengejutkan Zhao Hai. Tanaman merambat di bawah kakinya bergetar, dan tanaman merambat kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya. Di bawah tatapan kaget Zhao Hai, tanaman merambat akhirnya berubah menjadi bentuk kursi. Zhao Hai tertegun sejenak, lalu dia terkekeh dan duduk di kursi. Zhao Hai tidak menyangka bunga 7 warna itu begitu pintar. Ia bahkan membuat kursi untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Zhao Hai membalasnya. Dengan lambaian tongkat roh jahat di tangannya, setumpuk ruang jatuh ke dalam lubang. Kali ini, tanaman merambat menari lebih kencang. Di depan Zhao Hai, sebuah meja yang terbuat dari tanaman merambat muncul. Di atasnya ada cangkir yang terbuat dari tanaman merambat. Cangkir itu berisi cairan berwarna-warni. Tampaknya pihak lain ingin menggunakan ini untuk menghibur Zhao Hai. Zhao Hai tidak takut. Air yang diberikan bunga 7 warna itu tidak beracun. Dia sudah lama meminum air luar angkasa. Dan air luar angkasa dapat mendetoksifikasi racun bunga 7 warna itu. Dia tidak khawatir sama sekali. Zhao Hai mengambil cangkir anggur dan menyadari bahwa cangkir itu tidak sendirian. Ada tanaman merambat kecil di bawah cangkir yang terhubung ke meja, dan tanaman merambat di atas meja terhubung ke tanaman merambat di bawah kaki Zhao Hai. Artinya cawan tersebut masih merupakan tanaman hidup. Zhao Hai tidak keberatan dan meminum airnya. Saat air masuk ke mulutnya, dia tertegun. Bukan karena airnya terasa tidak enak. Sebaliknya, rasanya sangat enak. Namun, benda yang tampak seperti air sebenarnya adalah anggur. Bunga 7 warna itu sebenarnya menggunakan anggur untuk menghiburnya. Anggurnya tidak hanya berwarna-warni, tetapi juga memiliki keharuman ratusan bunga. Ada sedikit rasa manis pada wanginya, tapi ada juga sedikit rasa pahit pada manisnya. Itu adalah pengalaman yang tak terlupakan. Zhao Hai memegang gelas itu dengan linglung dan menyadari bahwa anggur berwarna-warni di gelas itu telah kembali ke keadaan semula. Itu penuh lagi. Zhao Hai tertegun sejenak, tapi dia tidak bisa menahan tawa. Namun, Zhao Hai tidak minum terlalu banyak. Dia menyesap lagi dan meletakkan cangkirnya di atas meja. Saat itulah dia menyadari bahwa batang bunga 7 warna itu telah menumbuhkan beberapa cabang lagi. Selain itu, mereka tumbuh lebih panjang dan lebih tebal dengan kecepatan yang bisa dilihatnya dengan mata telanjang. Zhao Hai memandang dengan kaget. Dia tidak menyangka bunga 7 warna itu akan mendapat reaksi sebesar itu. Cabang utama bunga 7 warna itu berbeda dengan cabangnya. Cabang-cabangnya mempunyai akar dan cabang-cabang kecil. Sedangkan cabang utama tidak lain selain 18 cabang besar. Sekarang, cabangnya sudah tumbuh lagi. Pasti karena air luar angkasa dan tanah luar angkasa. Zhao Hai menghitung. Kali ini, bunga 7 warna itu sebenarnya telah menumbuhkan 9 cabang baru. Pada saat ini, cabang bunga 7 warna itu tiba-tiba bergerak dan perlahan berpindah ke samping. Kemudian, sebatang pohon anggur kecil tumbuh dari lubang tersebut. Tanaman merambat ini tidak berwarna hijau, tetapi diliputi 7 warna. Pohon anggur kecil ini tumbuh semakin lama, memanjang hingga ke arah Zhao Hai. Zhao Hai tahu bahwa karakter utamanya ada di sini. Tanaman merambat pelangi ini pasti sangat penting bagi bunga 7 warna. Dia mungkin bisa berkomunikasi dengannya. Kekuatan tempur bunga 7 warna telah melampaui level 9, yang setara dengan tanaman yang menjadi roh. Dia tidak akan pernah percaya bahwa dia masih tidak bisa berkomunikasi dengannya. Bab 198, Gadis Kecil. Segera, pohon anggur 7 warna mencapai Zhao Hai. Di ujung sulur, muncul tunas bunga. Kuncup bunganya perlahan tumbuh hingga panjangnya setengah meter. Kemudian berhenti dan mekar. Bunga ini bukan 7 warna, tapi 1 warna. Saat Zhao Hainan menatap kelopak merah dengan bingung, dia menyadari bahwa ada lapisan kelopak lain di dalamnya, tapi kali ini, kelopaknya berwarna kuning. Saat lapisan kelopak bunga perlahan mekar, lapisan ketujuh akhirnya berakhir. Di depan Zhao Hai, bunga 7 warna muncul. Itu seperti pelangi yang tiba-tiba muncul di depan Zhao Hai. Di tengah-tengah bunga itu ada kepompong 7 warna. Kepompongnya tidak terlalu besar, hanya seukuran ibu jari Zhao Hai. Itu sangat indah dengan 7 warna. Saat Zhao Hai menatap kepompong itu dengan berdebar-debar, tiba-tiba kepompong itu mulai bergerak. Kepompong itu menggeliat seperti serangga, lalu terbelah dengan suara mendesing.
Itu menjadi berubah dua sayap seperti kupu-kupu, masing-masing memiliki 7 warna. Saat Zhao Hai masih menonton, tampilkan sayap mengepak 2 kali dan perlahan terbang. Kemudian, sayapnya berputar, dan orang kecil seukuran ibu jari muncul di depan Zhao Hai. Si kecil mengenakan rok yang terbuat dari tanaman rambat warna-warni. Rambut panjangnya berwarna-warni tergerai dari kepala hingga tumit, tetapi kulitnya putih. Lengan dan kakinya terlihat putih, dan dia sangat manis. Si kecil terbang setinggi mata Zhao Hai. Dia bertanyakan matanya yang besar dan menatap Zhao Hai dengan rasa ingin tahu. Zhao Hai memperhatikan bahwa matanya juga berwarna 7. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Si kecil memandang Zhao Hai, dan Zhao Hai kembali menatap si kecil. Keduanya hanya saling menatap tanpa mengucapkan kata pun. Setelah beberapa lama, kepribadian kecil itu tersenyum dan berkata dengan suara yang jernih, "Apakah kamu hanya ingin melihatku seperti ini dan tidak mengatakan apa-apa?" Zhao Hai terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia segera berdiri dan berkata kepada orang kecil itu, "Halo, saya Zhao Hai, dan kamu?" Si kecil memandang Zhao Hai dan membungkuk dengan sangat anggun, "Halo, saya Cai Er." Zhao Hai dengan cepat membalas isyarat itu dan menatap Cai Er, "Halo, Cai Er. Apakah kamu bunga ini?" "Lebih tepatnya, bunga yang kamu lihat ini hanyalah cabang milikku. Tubuh utamaku tidak ada di sini," kata Cai sambil tersenyum. Zhao Hai terkejut, "Maksudmu bunga besar ini hanyalah cabang milikmu? Di mana tubuh aslimu?" Cai Er tersenyum dan berkata, "Bukankah itu tepat di depanmu? Sebenarnya, akulah tubuh aslinya. Bunga-bunga yang kamu lihat semuanya ada karena aku? Dari mana asalmu?" Zhao Hai memandang Cai Er dengan kaget. Cai tersenyum dan berkata, "Silakan duduk. Aku akan memberitahumu secara perlahan. Sejujurnya, ini sudah lama sekali, dan belum banyak orang yang mendengarkan saya." Zhao Hai duduk dengan linglung, dan menatap Cai Er. Cai Er tersenyum, dan duduk di meja anggur di depan Zhao Hai. Di atas meja pokok anggur, sebuah meja yang lebih kecil dan sebuah kursi kecil muncul. Sebuah cangkir kecil muncul di hadapannya, dan sepertinya cangkir itu bahkan tidak dapat menampung setetes air pun. Cai Er menyesap air di cangkirnya. Kursi dan meja di depannya sangat aneh. Entah itu kursi atau meja, keduanya memiliki kaki yang panjang. Hasilnya, mata Cai Er sejajar dengan mata Zhao Hai. Zhao Hai melihat ekspresi Cai Er dan tersenyum pahit. Tampaknya wanita kecil ini benar-benar tahu cara mengudara. Dia bahkan ingin duduk setinggi matanya sebelum dia mau berbicara. Zhao Hai memandang Cai Er, yang sedang memegang cangkir kecil yang tidak lebih besar dari tusuk gigi. Setelah meminum beberapa suap air, dia meletakkan cangkirnya dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Zhao Hai merasa telah dipermainkan oleh wanita kecil ini. Saat Zhao Hai terjebak antara tawa dan air mata, Cai Er akhirnya berbicara, "Kuat, nama asliku Bunga Pelangi Neraka. Tempat asalku disebut neraka, dan aku adalah makhluk yang paling dihormati di sana." Zhao Hai terkejut ketika dia melihat Cai Er dengan bingung. Dia pernah mendengar nama, neraka, sebelumnya, tapi dia tidak begitu mengerti apa yang Cai Er katakan. Dia hanya mendengarnya di bumi, tapi dia belum pernah mendengarnya di benua Bahtera. Cai Er memandang Zhao Hai dan tersenyum, "Ini adalah benua Bahtera. Di duniamu, kamu menyebut tempat kami dunia iblis." Mata Zhao Hai membelalak. Dia belum pernah mendengar tentang neraka sebelumnya, tapi dia pernah mendengar tentang alam iblis. Benua Bahtera berbeda dengan bumi. Bumi memiliki bidangnya sendiri, tetapi benua Bahtera memiliki banyak bidang yang hidup berdampingan. Benua Bahtera berada di satu bidang, sedangkan dunia iblis berada di bidang lain. Ada beberapa pesawat lain, tetapi orang-orang tahu lebih sedikit tentang mereka dibandingkan dunia iblis. Tidak banyak catatan tentang dunia iblis di benua ini, namun semua catatan tentang dunia iblis dapat dijelaskan dengan satu kata, berbahaya. Dalam catatan alam iblis di benua itu, makhluk yang keluar dari alam iblis semuanya adalah iblis, makhluk undead, dan makhluk gelap. Mereka brutal. Hanya tahu cara membunuh, hanya tahu cara menghancurkan. Inilah yang diketahui orang-orang tentang dunia iblis. Zhao Hai tidak pernah berpikir bahwa Cai Er berasal dari alam iblis. Jelas, Cai Er telah memahami pikiran Zhao Hai. Dia tersenyum dan berkata, "Tidakkah menurutmu itu aneh? Kenapa aku tahu semua ini?" Zhao Hai menganggukkan kepalanya, dan Cai Er tersenyum, "Tidak apa.
Saya punya buku dari benua bahtera, dan saya juga punya buku dari dunia iblis, jadi saya tahu bahwa dunia iblis tidak seperti benua bahtera, di mana hanya ada mayat hidup dan makhluk gelap. Faktanya, ini juga merupakan dunia yang lengkap, tetapi lingkungan hidup di sana jauh lebih buruk daripada benua bahtera. Yang terpenting, tidak ada matahari di sana. Chai berhenti sejenak dan menatap Zhao Hai, tidak ada matahari di alam iblis. Selain beberapa mineral, hanya saya yang bersinar. Bungaku adalah salah satu sumber cahaya utama di alam iblis, jadi makhluk di sana sangat menghormatiku. Anda harus tahu bahwa alam iblis dan benua bahtera adalah dua bidang yang berbeda, dan kondisi kehidupan kedua bidang tersebut sangat berbeda. Jadi, sejak celah spasial pertama kali muncul, alam iblis mengetahui tentang keberadaan benua bahtera. Mereka sangat ingin hidup di benua bahtera. Mereka mendambakan sinar matahari, air, tanah, rumput, dan segala sesuatu yang lain. Zhao Hai tahu bahwa kata-kata cair berat. Itu adalah keinginan untuk kehidupan yang baik, seperti orang buta yang memiliki keinginan tak terbatas akan cahaya. Makhluk-makhluk di dunia iblis 100 kali, tidak, 1000 kali lebih bersemangat untuk mendapatkan bahtera. Chai menghela nafas, dan berkata, kamu belum pernah ke dunia iblis. Anda tidak pernah bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani makhluk-makhluk di sana. Mereka ingin hidup di benua bahtera, tetapi mereka menggunakan cara yang salah. Mereka ingin menaklukkan benua bahtera, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sebaliknya, mereka meminta benua bahtera menutup celah ruang angkasa aslinya. Meskipun nada suara cair tenang, Zhao Hai percaya bahwa benua bahtera pasti telah membayar mahal dalam prosesnya. Chai tidak peduli dengan Zhao Hai, dan melanjutkan, kemudian, retakan dimensi baru muncul. Benua bahtera dan dunia iblis mengalami beberapa perang, tetapi dunia iblis gagal. Tempatmu berada sekarang juga merupakan celah dimensional, tapi disegel oleh orang-orang di benua bahtera. Namun, entah kenapa, segelnya rusak. Orang-orang di dunia iblis tidak tahu, tapi saya tahu. Saya menggunakan salah satu cabang saya untuk menjangkau dari celah. Seperti itulah keadaanmu sekarang. Salah satu cabang Chai adalah kota bunga, dan Zhao Hai tidak percaya seberapa besar wujud aslinya. Chai memandang Zhao Hai, dan tiba-tiba tertawa, bukankah kamu terlalu serius tadi? Hehe, aku suka suasana seperti itu. Bukankah lebih meyakinkan jika berbicara dengan nada seperti itu? Zhao Hai melihat senyum licik di wajah Chai dan dia tidak bisa menutupi kepalanya. Ekspresi belas kasih Chai telah berubah menjadi senyuman cerah. Dan Zhao Hai tidak bisa mengikuti pikirannya. Chai melihat ekspresi konyol Zhao Hai dan tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan memeluk perut kecilnya dan berputar guling. Zhao Hai menutup kepalanya dan akhirnya memastikan bahwa dia telah diperankan oleh wanita kecil ini lagi. Namun, yang aneh adalah Zhao Hai tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Chai yang lucu dengan senyuman di wajahnya. Chai tertawa lama sebelum berhenti. Dia memandang Zhao Hai dan menyadari bahwa dia sepertinya tidak punya niat untuk berbicara. Dia dengan takut-takut berkata, apakah kamu marah? Zhao Hai menatap wajah Chai dan tidak bisa marah. Dia memegangi kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu memberitahuku ini? Chai mengepakkan sayapnya dan terbang di depan Zhao Hai, saya ingin minum air yang baru saja Anda berikan kepada saya dan tanah yang Anda lemparkan ke saya. Itu adalah air terlezat yang pernah saya minum dan tanah paling subur yang pernah saya lihat. Tentu saja, kata Zhao Hai sambil tersenyum, kamu bisa ikut denganku ke suatu tempat. Ada air yang ingin Anda minum dan tanah yang pernah Anda lihat sebelumnya. Chai melihat ekspresi Zhao Hai dan menyeringai, saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasi saya, tetapi saya merasa Anda sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Zhao Hai mengangkat alisnya dan berkata sambil mengulangi, ada apa? Kamu tidak berani? Entah kenapa, ketika Zhao Hai mengatakan ini, dia merasa seperti seorang paman aneh yang mencoba menipu seorang gadis kecil agar melihat ikan mas. Chai berkata dan berkata, jangan coba-coba membujukku melakukan hal bodoh seperti itu. Tidak ada gunanya melawanku. Namun, aku sangat kuat. Aku tidak takut padamu. Katakan padaku, kemana kamu akan pergi? Zhao Hai sangat gembira. Dengan lambaian tongkatnya, ruang spasial muncul di sekitarnya. Dia tersenyum dan berkata, wilayah saya.
Bab 199, naik level. Cair melihat celah di angkasa, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia telah melihat celah spasial sebelumnya, dan tidak boleh lupa bahwa dia dapat muncul di sini karena celah spasial tersebut. Jadi, bagaimana dia bisa takut akan celah spasial? Cai tampaknya tidak peduli sama sekali, dan dia terbang ke medium. Mata Zhao Hai berbinar, dan dia juga memasuki medium tersebut. Alasan mengapa Zhao Hai sangat ingin menipu Cai agar memasuki medium adalah karena Cai terlalu kuat. Jika dia bisa membiarkan Cai mengambil cabang di kastil Gunung Besi, dia tidak perlu khawatir tentang keamanan kastil Gunung Besi. Selain itu, Zhao Hai punya ide lain. Dia belum bertanya pada Cai apakah kabut 7 warna di rawa mayat busuk itu ada izinnya dengan dia. Jika ya, selama Cai menempatkan di benteng Gunung Besi, seluruh bidang tanah hitam akan diselimuti kabut 7 warna. Saat itu, dia bisa memperbaiki tanah dan menanam tanaman sesuai keinginannya. Tak seorang pun di benua ini yang berani memasuki ladang tanah hitam. Ini adalah hasil yang paling dia harapkan untuk dilihatnya. Begitu Zhao Hai memasuki ruang asal, dia mendengar pengumuman sistem, menemukan semangat tanaman, kecerdasan luar angkasa meningkat, tingkat ruang meningkat ke level 21. Tanah dapat diolah hingga 1000 MU, total biaya 10.000 koin emas. Tuan rumah dapat serahkan pertanian kepada semangat tanaman untuk dikelola, karena ruang telah meningkat ke level 20. Menambahkan fungsi pertukaran latar belakang, fungsi kantong ruang. Setelah level 20, ruang tidak akan lagi mengolah lahan baru setelah peningkatan ruang, tetapi akan berubah menjadi permukaan tanah dan mata air yang ada. Setiap kenaikan level akan menambah 100 MU tanah, ditingkatkan menjadi tanah merah. Tanah merah dapat meningkatkan produksi tanaman sebesar 10% dan waktu yang dibutuhkan tanaman untuk matang sebesar 20%. Halaman benih khusus tanah merah telah ditambahkan ke toko, dan tuan rumah dapat dibebaskan dari toko. Dengan setiap tingkat mata air spasial, dapat meningkatkan kemampuan detoksifikasi, kekuatan sihir, energi pertempuran, kekuatan fisik, dan kemampuan pemulihan. Saat ini, Cair telah tiba di depan Zhao Hai, dan berkata, Tuan muda, tempat ini luar biasa. Cair akan tinggal di sini di masa depan, dan aku juga akan memindahkan tubuh utamaku ke sini. Zhao Hai masih memikirkan pengumuman sistem ketika dia mendengar kata-kata Cair. Zhao Hai terkejut ketika dia melihat ke arah Cair. Kamu ingin memindahkan tubuh utamamu ke sini? Lalu bagaimana dengan cabangmu di luar? Cair tersenyum, Tuan muda, tidak bisakah Anda menyiapkan titik teleportasi di sini? Faktanya, memindahkan tubuh utamaku ke sini tidak akan berpengaruh apapun pada dunia iblis dan rawa. Hanya saja tubuh utama akan tumbuh di luar angkasa, dan cabangku bisa langsung muncul di rawa dan dunia iblis melalui titik teleportasi. Itu terhubung dengan mereka, jadi tidak akan ada masalah. Zhao Hai memandang Cair dan berkata, maksudmu cabangmu bisa langsung mencapai rawa dan alam iblis? Saya tidak ingat membangun titik teleportasi di rawa. Cair tersenyum, dan berkata, kamu bisa membuatnya sekarang. Sekarang ranahnya telah naik ke level 20, Tuan muda dapat meningkatkan jumlah poin teleportasi menjadi 10. Anda dapat membangun titik teleportasi di sini, di rawa. Saya juga dapat memberikan koordinat kepada Tuan muda sehingga Anda dapat mengatur titik teleportasi ke dunia iblis. Zhao Hai mengangguk dan bergumam, itu tidak buruk. Ketika saya punya waktu, saya bisa pergi ke dunia iblis untuk melihatnya. Tidak, tunggu. Bagaimana Anda tahu banyak tentang luar angkasa? Siapa yang memberitahumu hal itu? Cair tersenyum, dan berkata, Tuan muda, Anda lupa bahwa saya adalah roh tumbuhan, dan saya sudah sepenuhnya menyatu dengan ruang. Saya mengetahui semua fungsi ruangan tersebut, dan di masa mendatang, Anda dapat mengizinkan saya mengelolanya. Anda juga dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan. Pada saat ini, Grim dan yang lainnya juga keluar, dan masing-masing memandang Cair dengan ekspresi bingung. Mereka baru saja melihatnya melalui layar dan mengetahui bahwa Cair adalah roh sebenarnya dari bunga pelangi neraka. Namun, mereka tidak menyangka kini ia akan menyatu dengan luar angkasa. Kalau begitu ceritakan padaku tentang fungsi latar belakang dan fungsi materialisasi tas spasial, kata Zhao Hai dengan cepat. Cair mengangguk, fungsi latar belakangnya adalah Anda dapat membeli latar belakang di luar angkasa dengan koin emas dan menggunakannya di luar angkasa. Kini, kecuali tanah dan villa, sisa tanah di ruang tersebut tertutup kabut putih.
Selama latar belakangnya diubah, kabut akan hilang dan menjadi dunia yang utuh. Tuan muda, jika Anda membiarkan para budak memasuki ruang tersebut di masa depan, mereka akan memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Selama dia menukar latar belakang, ketika ranah mencapai level 30, latar belakang juga akan dapat digunakan. Dengan kata lain, tuan muda akan bisa menanam di tanah latar belakang. Meskipun tuan muda sekarang hanya memiliki 1000 hektar tanah, setelah mencapai level 30, tuan muda akan dapat menggunakan tanah latar belakang. Kemudian, jumlah lahan akan meningkat pesat. Anda tidak hanya dapat memiliki tanah, tetapi Anda juga dapat memiliki gunung, sungai, laut, dan biji. Tuan muda, Anda bahkan tidak perlu meninggalkan ruangan lagi. Produk luar angkasa tidak lebih buruk daripada yang ada di darat, ini adalah dunia yang mandiri, dan tuan muda adalah penguasa dunia ini. Zhao Hai tercengang saat dia mendengarkan. Penjelasan Cair cukup jelas. Dengan kata lain, jika dia mengubah latar belakang, meskipun dia hanya bisa melihatnya dan tidak menggunakannya, begitu dia mencapai level 30, tanah di latar belakang akan dapat digunakan. Itu seperti memiliki dunianya sendiri. Ini luar biasa. Cai melanjutkan, fungsi tas luar angkasa bahkan lebih baik. Tuan muda, semua tas yang berisi benih dan koin emas sebenarnya adalah tas luar angkasa kecil. Ruang di dalam tas luar angkasa ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 10 meter kubik, namun kini bisa digunakan di luar ruangan. Bagaimanapun, hanya tuan muda yang bisa menggunakan ruangan ini, dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Selama tuan muda membuat tas luar angkasa, maka kakek Grim dan yang lainnya dapat menggunakan peralatan luar angkasa ini. Zhao Hai mengangguk dan menatap Cair. Bagaimana kamu tahu tentang kakek Grim dan yang lainnya? Anda bahkan tahu bahwa para budak pernah berada di luar angkasa? Cai tersenyum dan berkata, tentu saja aku tahu. Ruang tersebut memiliki catatan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Sekarang setelah saya menyatu dengan ruang, saya secara alami tahu bahwa Anda adalah penguasa ruang, yang berarti Anda adalah tuan saya. Namun, saya tahu Anda tidak suka orang memanggil Anda master. Anda suka memanggil Anda tuan muda, jadi saya memanggil Anda tuan muda. Zhao Hai mengangguk, itu bagus. Ngomong-ngomong, dimensinya sudah ditingkatkan. Apakah perangkat pemantauannya sudah ditingkatkan? Cai tertawa, tentu saja sudah ditingkatkan. Sekarang saya bisa melihat hingga 2000 meter, dan setelah saya mencapai level 30, saya akan bisa melihat lebih jauh lagi. Zhao Hai memandang Cair dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memindahkan tubuh utamamu ke ruang asal? Apakah itu akan memakan lahan yang ada di dunia ini? Cai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sudah bergabung dengan ruang tersebut, jadi saya tidak akan mengambil satupun lahan di ruang tersebut. Tuan muda, saya akan memindahkannya sekarang. Ngomong-ngomong, selain Greenstone Manor, aku ingin menambahkan 2 titik teleportasi lagi ke Iron Mountain Fortress. Yang satu ada di sini, di Rawa, dan yang lainnya di alam iblis. Tuan muda tidak bisa pergi ke alam iblis sekarang, karena itu terlalu berbahaya. Namun jika ada peluang di masa depan, Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Tuan muda, apakah tidak apa-apa? Zhao Hai mengangguk dan berkata, oke, tentu. Setelah Anda memindahkan tubuh utama Anda keluar angkasa, ingatlah untuk menempatkan 2 cabang di kastil Gunung Besi dan Villa Batu Hijau. Kabut beracun 7 warna di rawa itu karena kamu, bukan? Saya rasa Anda harus tahu bahwa gurun tanah hitam adalah wilayah kekuasaan saya. Jika kamu melepaskan kabut beracun di sana, itu benar-benar milikku. Cai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Kita kelilingi saja Villa Batu Hijau itu dulu. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan orang luar melihat kabut beracun 7 warna telah menyebar. Hal ini akan membuat orang tidak memikirkan rawa. Lahan tanah hitam akan mengeluarkan kabut beracun dalam jumlah besar, dan orang-orang akan mengira kabut beracun dari rawa telah menyebar. Apakah saya benar? Zhao Hai tertawa dan berkata, kamu sangat pintar. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Zhao Cair. Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengikutiku saat aku meninggalkan ruang asal? Saat aku bertarung, bisakah kamu membantuku? Cai menjawab sambil tersenyum, tentu saja, saya sudah menyatu dengan ruang. Dan, ruang itu milik Tuan Muda. Jadi, secara alami saya juga termasuk dalam Tuan Muda.
Tanaman merambatku dapat menjulur dari angkasa dan membantu tuan muda dalam pertempuran. Mendengar kata-kata Chair, Green dan yang lainnya menjadi bahagia. Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah keselamatan Zhao Hai. Kini, mereka tidak perlu khawatir lagi. Zhao Hai memiliki pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan tempur lebih dari peringkat 9 di sisinya, sehingga keselamatannya terjamin. Terlebih lagi, Chair berbeda dari Zhao Wen. Zhao Wen adalah binatang ajaib dari rawa mayat busuk. Jika dia muncul di benua itu, dia mungkin akan diserang oleh orang-orang kuat di benua itu. Namun, Chair belum pernah muncul di benua itu. Bahkan jika Chair berjuang untuk Zhao Hai, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan rawa mayat yang busuk. Dengan cara ini, mereka akan memiliki orang kuat peringkat 9 untuk menjaga tempat itu. Baiklah, Zhao Hai mengangguk, kamu bisa melakukannya di luar. Saya akan masuk dan melihatnya. Saya akan memilih latar belakang. Jawab Chair, dan Zhao Hai dan yang lainnya memasuki villa. Ketika mereka tiba di villa, Zhao Hai memerintahkan seluruh tanah untuk direklamasi. Dia punya uang sekarang. Meskipun dibutuhkan 10.000 koin emas untuk merebut kembali 1.000 MU tanah, Zhao Hai mampu membelinya sekarang. Itu bukan masalah besar. Setelah membersihkan lahan, Zhao Hai segera membuka layarnya dan pergi ke toko. Dia menemukan halaman dekorasi dan membeli latar belakang yang cocok dengan villa kecil itu. Bukan karena Zhao Hai tidak ingin membeli latar belakang lain, tetapi villa itu adalah yang termurah. Hanya 1 koin emas. Lagi pula, mereka tidak memerlukan latar belakang sekarang. Latar belakangnya bagus untuk dilihat, dan memberi orang ruang untuk bergerak, jadi mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Latar belakang villa kecil itu adalah padang rumput. Meski ada beberapa tanjakan kecil, namun penuh dengan rerumputan hijau. Dengan langit biru dan awan putih membuat ruangan menjadi hidup. Setelah memilih latar belakang, Zhao Hai keluar dari Menshan. Green dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di luar. Bab 200, Sekretaris Kecil yang Sangat Berkuasa. Begitu mereka keluar dari villa, Green dan yang lainnya tercengang. Ruangannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di ruang aslinya, kecuali villa dan lapangan, sisa ruangan diselimuti kabut putih. Namun kini, ruang tersebut dipenuhi pemandangan indah langit biru, awan putih, rumputan hijau, dan yang terpenting ribuan hektar tanah subur di hadapannya. Itu adalah lahan pertanian yang sangat bagus. Zhao Hai tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat meningkatkan lahan pertaniannya menjadi 1.000 MU ketika dia mencapai level 20. Dia hanya memiliki beberapa lusin MU tanah sebelumnya, bahkan tidak 100 MU. Ini merupakan kejutan besar. Apa yang tidak diketahui Zhao Hai adalah jika dia menggunakan cara normal untuk menaikkan level ruang, dia harus mencapai level 30 untuk mendapatkan tanah seluas 1.000 hektar. Setelah level 30, dia bisa mulai meningkatkan lahan tanah merah. Namun, Zhao Hai tidak menggunakan metode normal untuk naik level, terutama yang terakhir, yaitu roh tumbuhan. Meskipun penilaian terhadap roh tumbuhan di alam mungkin tidak terlalu tinggi, hal itu dapat meningkatkan kecerdasan alam. Oleh karena itu, kerajaan memberi Zhao Hai hadiah tambahan, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan batas tanah di kerajaan menjadi 1.000 MU. Alasan mengapa ruangan tersebut tidak mendapat penilaian tinggi terhadap tumbuhan sprite adalah karena tumbuhan sprite tersebut dikenal oleh ruangan tersebut hanya untuk tujuan memberikan dukungan. Alasan mengapa ruang itu bisa naik level 6 adalah karena bunga pelangi. Tingkat bunga pelangi sangat tinggi, jadi tingkat naiknya juga sangat tinggi. Alam telah naik ke level 6 dalam sekejap, dan dengan hadiah tambahan. Alam hanya berada di level 21, tetapi tanah telah sepenuhnya digarap. Selain itu, dengan Chair di sini, kecerdasan luar angkasa akan meningkat pesat di masa depan, dan tidak akan terlalu kaku. Namun, Zhao Hai tidak mengetahui hal ini saat ini. Zhao Hai sedang melihat villa itu dengan bingung. Villa itu sangat berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Villa yang dulunya hanyalah villa biasa tanpa ada yang aneh, namun sekarang sudah sangat berbeda. Dinding luar villa menutupi tanaman merambat, dan tanaman merambat itu penuh dengan bunga pelangi. Hal ini membuat seluruh villa terlihat megah dan indah. Tentu saja, Zhao Hai tahu bahwa ini adalah pekerjaan Chair. Namun, dia tidak pernah mengira Chair akan membungkus seluruh villa dengan bunga.
Adapun Grim dan yang lainnya, mata mereka bersinar saat mereka melihat ke padang rumput. Pemandangan di sini sungguh indah, indah sekali melebihi ekspektasi mereka. Selain itu, mereka juga telah mendengar dari Cair bahwa setelah wilayahnya mencapai level 30, mereka akan dapat menggunakan padang rumput ini. Seberapa luas padang rumput ini? Itu adalah tempat yang terbentang sejauh mata memandang. Pada saat ini, Cair juga terbang di depan Zhao Hai dan tersenyum, "Tuan muda, semuanya sudah selesai. Lihatlah tanahnya, apa yang ingin kamu tanam?" Zhao Hai berpikir sejenak dan berkata, "Kita harus menanam padi bambu, buah-buahan berminyak, jagung, gandum, blok kentang, manis dan pedas, jelai merah, buah-buahan hijau, dan cicadas hijau. Ayo lakukan dengan cara ini. Kami akan membagi 100 MU dan menanam sayuran yang bisa Anda beli di The Space Store sekarang. 10 MU untuk nasi bambu, 10 MU untuk buah-buahan minyak. Lebih banyak jagung dan gandum, 100 MU untuk jagung, 500 MU untuk gandum, dan sisa lahan untuk 5 sayuran ajaib. Dengan cara ini, kita bisa berdagang dengan Laura." Cair mengangguk dan pergi untuk membuat pengaturan. Masih ada padi bambu dan buah minyak yang tumbuh di sela-selanya, masing-masing berukuran 10 MU. Ada juga beberapa blok kentang. Zhao Hai telah menyimpan barang-barang ini sebagai persiapan untuk berdagang dengan Laura di masa depan. Namun, Zhao Hai tidak menyangka bahwa selat tersebut akan memungkinkannya membuka 1000 MU lahan, yang akan memberinya lebih banyak lahan untuk ditanami. Tentu saja tanaman yang masih tumbuh tidak bisa dihilangkan. Mereka bisa ditanam sesuai instruksi Zhao Hai setelah panen. Pada saat ini, Green dan yang lainnya juga kembali sadar dan berkumpul di sekitar Zhao Hai. Zhao Wen masih berbaring di atas kepala Zhao Hai, sementara Cair sedang duduk di bahu Zhao Hai. Dia sekarang bertanggung jawab atas segalanya di dunia ini, tapi sepertinya dia tidak perlu berbuat banyak. Dia bahkan tidak melakukan apapun, dan tanah di alam itu sudah ditanami seperti yang diinstruksikan Zhao Hai. Setelah semuanya selesai, Zhao Hai menghela nafas lega dan menoleh ke Cair. "Cair, apakah kamu sudah selesai menyiapkan titik teleportasi?" Cair menganggukkan kepalanya, "Semuanya sudah selesai. Tuan muda, Anda dapat yakin. Saya telah mendirikan cabang di benteng Gunung Besi, dan telah mengelilingi seluruh benteng Gunung Besi. Itu juga mengeluarkan kabut beracun di Villa Batu Hijau." Zhao Hai mengangguk dan berbalik untuk berkata pada Hijau, "Kakek Grim, kamu dan Nenek Merlin pergi ke kastil Gunung Besi dulu. Saya pikir para budak mungkin sedikit gugup sekarang. Katakan pada mereka untuk tidak terlalu gugup. Saya akan pergi ke kota bunga untuk melihatnya." Gerlin mengangguk. Zhao Hai mengirim mereka berdua kembali ke benteng Gunung Besi dan mengikuti Meg dan orang bodoh ke kota bunga. Tempat kemunculan mereka masih di tanaman merambat. Meg dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, terutama Meg yang matanya bersinar. Meg menyukai bunga. Meskipun dia pernah melihat tempat ini di layar sebelumnya, itu hanya di layar. Sekarang setelah dia melihatnya dari dekat, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Itu seperti dunia dongeng, dan semuanya begitu indah hingga terasa tidak nyata. Bloodshot dan yang lainnya juga melihat sekeliling. Zhao Hai sudah pernah melihat ini sekali, jadi dia tidak terkejut lagi. Dia menoleh ke Cair, yang duduk di bahunya, dan berkata, "Cair, untuk apa kota ini awalnya?" Cair berkata, "Kota ini awalnya dibangun di benua untuk menjaga celah ruang angkasa di bawahnya. Itu adalah salah satu dari 5 kota besar penyegel iblis di benua itu sejak dahulu kala. Belakangan, karena perang besar, kota ini hancur. Lubang itu juga dibuat oleh 2 orang kuat yang sedang bertarung. Namun, saya tidak menyangka segelnya akan terbuka. Kemudian, saya merentangkan dahan dari sana, dan mengeluarkan kabut beracun. Perlahan, tidak ada seorang pun lagi di sini." Zhao Hai menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat bangunan apapun di kota itu. Semua bangunan ditutupi tanaman merambat. Zhao Hai mau tidak mau bertanya pada Cair, "Apakah bangunan di kota ini masih bisa digunakan?" Cair mengangguk, "Beberapa di antaranya masih bisa digunakan. Namun, sebagian besar dari mereka hancur akibat perang. Jika Tuan Muda ingin menetap di sini, Anda tidak perlu tinggal di gedung itu. Saya dapat membersihkan bangunan-bangunan itu dan menjadikannya gaya bangunan apapun. Selama Tuan Muda mengatakannya, itu akan baik-baik saja." Zhao Hai teringat adegan di mana Cair menyulap meja,
kursi, dan cangkir untuk disajikan kepadanya. Jika dia bisa membayangkan meja dan kursi, maka rumahnya pasti lebih dari itu, bukan? Zhao Hai mengangguk, tidak apa-apa, tapi kita tidak perlu tinggal di sini untuk saat ini. Anda bisa membersihkan bangunan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, adakah yang berguna di sini? Atau perlengkapan ajaib? Bukankah kamu bilang kamu punya banyak buku di sini? Di mana dia? Cai memaksakan senyum dan berkata, Tuan muda, buku-buku itu sudah busuk. Sudah bertahun-tahun. Jika saya ingat dengan benar, saya sudah berada di sini selama lebih dari 10.000 tahun, kan? Apa yang tersisa? Zhao Hai menganggukkan kepalanya dan menoleh ke arah Cai Er dengan ekspresi aneh. Aku berkata, Cai Er, berapa umurmu? Cai Er berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kuat, saya juga tidak tahu. Bagaimanapun, aku sudah hidup lama sebelum aku muncul di sini. Zhao Hai menepuk kepalanya. Dia tidak mengira Cai Er akan hidup begitu lama. Bukankah itu iblis berumur 10.000 tahun? Apa yang kamu lakukan selama ini? Zhao Hai bertanya. Cai Er berpikir sejenak, dan berkata, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk tidur. Lagi pula tidak ada yang menyenangkan di dunia iblis. Hampir setiap hari terjadi perang, dan saya bosan menontonnya. Tidak ada banyak hal di rawa ini. Level binatang ajaib di rawa pada awalnya tidak terlalu tinggi, tapi karena keberadaanku, level mereka menjadi semakin tinggi. Namun, mereka tidak bisa mengalahkan saya. Dan mereka sangat menghormati saya. Mereka melindungiku secara menyeluruh, jadi secara alami aku baik-baik saja. Saya hanya bisa tidur ketika saya ada waktu luang. Zhao Hai menepuk kepalanya tanpa daya. Setelah sekian lama, Cai Er sebenarnya menghabiskan seluruh waktunya untuk tidur. Setelah memeriksa sekeliling dengan Meg dan yang lainnya, mereka kembali keluar angkasa. Mungkin karena latar belakangnya, tapi udara di ruangan itu sangat segar. Mereka tidak tinggal lama di sana. Mereka segera pergi ke kastil Gunung Besi. Saat mereka tiba, mereka tercengang karena kastil Gunung Besi hampir menjadi kota bunga kedua. Dindingnya ditutupi tanaman merambat bunga, dan tanaman merambat bermekaran. Kastil itu perlahan dikelilingi oleh kabut warna-warni, tapi kabut di sini jauh lebih terang daripada di rawa. Namun, Cai Er cukup perhatian. Tidak ada tanaman merambat di tanah, juga tidak ada tanaman merambat pada barang yang biasa digunakan. Tanaman merambat hanya memanjat dinding, membuat kastil tampak sedikit lebih hidup. Zhao Hai cukup puas dengan hasil ini, tapi dia masih menoleh ke Cai Er dan berkata, Cai Er, apakah kamu mampu mengendalikan kabut ini? Jika saya benar-benar membuat tempat ini terlihat seperti rawa, meskipun saya memperbaiki lahan, saya tidak akan bisa menanam apapun. Cai tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Kabut ini bisa dikendalikan. Saya akan perlahan-lahan menyebarkan kabut ini ke pinggiran tanah hitam di masa depan. Saya akan meninggalkan area tengah untuk bertani. Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Cai Er tidak buruk sama sekali. Dia tidak hanya kuat dalam pertarungan, tapi dia juga sangat pintar. Dia mampu melakukan semua yang dia minta. Dia seperti sekretaris yang serba bisa. Pada saat ini, Green dan Merlin juga memasuki kastil bagian dalam dari kastil luar. Ketika mereka melihat Zhao Hai dan yang lainnya kembali, mereka berdua dengan cepat maju untuk menyambut mereka. Green berkata, Tuan muda, saya sudah memberitahu para budak. Itu akan baik-baik saja. Zhao Hai mengangguk dan memandang mereka berdua, ayo pergi ke Villa Batu Hijau untuk melihatnya. Belum ada kabar apapun dari Nona Laura beberapa hari terakhir ini. Saya juga sedikit khawatir. Jika perlu, kita harus pergi dan melihatnya. Grimm menutupinya dan berkata, seharusnya tidak secepat itu. Bahkan jika keluarga Magilder ingin berduka dengan kita, mereka harus mengumpulkan orang-orangnya terlebih dahulu. Mereka mengirim banyak orang terakhir kali, tapi mereka semua dihancurkan oleh kami. Mereka harus tahu bahwa kita tidak boleh dianggap enteng. Dengan keluarga Versailles, keluarga Magilder harus mempertimbangkan baik-baik kekuatan mereka. Saya pikir mereka perlu waktu untuk mengumpulkan orang-orangnya. Zhao Hai mengangguk, kalau begitu kita kembali ke Villa Batu Hijau dulu. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali ke rawa dan meminta Wen kecil dan yang lainnya membantu kami menemukan lebih banyak tumbuhan dan hewan. Peternakan sekarang berada di level 21, namun peternakan masih belum naik level. Kita harus memaksakan dan menaikkan level peternakan.